Ada pola yang sama dari kejadian demo akhir bulan Agustus, banjir longsor yang menimpa Pulau Sumatera, ketika ribuan mahasiswa seluruh Indonesia turun ke jalan, dan ribuan masyarakat sipil yang pergi jauh ke Sumatera untuk mencari relawan. Mereka mau bergerak bukan karena ajakan influencer atau ramainya pemberitaan di media sosial, tapi karena sesuatu yang disebut pathos. Hari ini, kita semua, seluruh masyarakat sipil, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, emak-emak, ojol, netizen, karyawan, dan pengusaha, semuanya merasakan sesak di dalam dada. Dan semakin hari bukannya sembuh, tapi malah tambah parah, melihat realita yang ada di depan mata. Kamu tahu nggak, pola ini tuh sama, dan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Saat manusia bergerak bukan karena data, tapi karena rasa. Ketika rasa keadilannya terusik, ketika rasa empatinya tersentak, ketika ada dorongan moral yang bilang bahwa aku nggak boleh diam, aku harus ikut berjuang. Nah, itu semua udah ditulis Aristoteles dalam bukunya Retorika. Dia menyebutnya sebagai pathos, sesuatu yang mampu menggerakkan manusia secara sukarela. Nah, hari ini kita akan membahas pathos. Kenapa pathos itu selalu bisa menjadi mesin penggerak massa yang paling kuat, yang paling efektif, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu. Emang iya? Ayo kita bahas. Telah mengungkap 43 kasus korupsi dengan potensi kerugian yang ditekan lebih dari 300. Banyaknya koruptor yang tertangkap, jutaan orang yang menderita karena kemiskinan, nggak punya rumah, nggak bisa makan, bahkan sampai meninggal. Itu udah ada sejak zaman dulu. Tapi nggak pernah cukup untuk membuat massa bergerak secara serentak. Tahu nggak kenapa? Karena data dan fakta itu sifatnya netral. Dia nggak bisa meledak atau terbakar kalau nggak ada pemicunya. Nah, emosi selalu berhasil menjadi pemicu utama dari setiap aksi yang pernah terjadi. Termasuk dalam dua peristiwa besar itu. Pemicunya datang dari tiga sumber utama ini. Yang pertama, ancaman. Gini, ketika manusia merasa hidupnya atau masa depannya terancam, otak kita akan otomatis masuk ke dalam mode bertahan. Amigdala akan mengambil alih. Keputusan diambil secara cepat, kadang impulsif, tapi sangat kuat. Contohnya aksi demo di bulan Agustus. Narasinya selalu tentang ancaman moral, sosial, masa depan negara kita, dan sebagainya. Sedangkan kalau di Sumatera, ancamannya jauh lebih mendasar. Kita merasa saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita berada dalam bahaya. Nah, ancaman ini membuat kita merasa bahwa ada harga yang harus dibayar kalau kita cuma diam. Yang kedua, ketidakadilan. Ini trigger yang paling universal, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sense of fairness itu udah tertanam di otak kita sejak kecil. Jadi ketika kita melihat ketidakadilan, insula di dalam otak kita itu langsung otomatis menyala. Ini tuh bagian yang memproses rasa jijik moral. Nah, kalau jijik moralnya aktif, kita akan marah. Kalau kita marah, aksi siap terjadi kapan aja. Seperti demo yang terjadi di akhir bulan Agustus kemarin, ya lahirnya dari sini. Sedangkan yang terjadi di Pulau Sumatera, rasa ketidakadilannya itu muncul dari kenapa kondisi lapangan separah ini? Bagaimana kalau ini terjadi padaku, pada saudara-saudaraku, pada keluargaku, dan seterusnya? Rasa ini tuh mendorong kita untuk mau ikut membantu bukan karena kasihan, tapi karena kita merasa bahwa kondisi ini seharusnya nggak pernah terjadi. Yang ketiga, identitas kolektif. Kalau bukan kita, ya mau siapa lagi? Tahu nggak, ini tuh bagian yang paling sering disepelekan, tapi justru paling menentukan, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi ketika kita melihat penderitaan atau ketidakadilan menimpa kelompok kita, saudara-saudara kita, suku kita, identitas diri kita otomatis akan melebar, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dari saya menjadi kita, dari urusan mereka menjadi urusan kita bersama. Itulah kenapa ketika kita melihat Afwan Kurniawan terlindas, ada anak kecil yang menangis minta tolong di atas genteng sendirian, dikelilingi banjir, kita semua akan serentak bergerak bahkan tanpa ada yang menginstruksi. Aristoteles pernah bilang bahwa kalau kamu mau mempengaruhi manusia, kamu mau membuat mereka bergerak secara sukarela, kamu harus memahami tiga hal ini. Yang pertama, state. Ini konteksnya tentang psikologi ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Bukan cuma sekedar mood yang tiba-tiba datang atau pergi, tapi keseluruhan batin audiensnya. Apakah mereka sedang merasa frustasi? Apakah mereka sedang merasa dirugikan? Apakah mereka baru saja melihat berita buruk? Apakah mereka merasa nggak berdaya dan sebagainya? Katanya kalau state-nya itu udah panas, sedikit pemicu aja udah cukup untuk membakar semuanya. Nah, masalahnya kondisi Indonesia hari ini state-nya memang lagi panas. Mulai dari ekonomi, politik, sosial, bencana, semuanya numpuk dan campur aduk jadi satu.
Kemudian yang kedua, belief atau keyakinan dasar. Belief atau keyakinan dasar itu seperti pondasi Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kalau kamu bisa menyampaikan pesan sesuai dengan belief mereka, kamu akan dengan mudah menyentuh sisi emosionalnya. Dan ketika kamu bisa menyentuh sisi emosionalnya, pesan apapun yang kamu sampaikan pasti akan diterima tanpa perlawanan. Yang ketiga, target emosi. Ini tuh kayak emosi seperti apa yang pengen kamu bangkitkan. Kata Aristoteles, jangan cuma membuat mereka marah, tapi tentukan marah yang seperti apa, emosional yang bagaimana. Apakah marah karena ketidakadilan, sedih karena empati, takut karena ancaman, haru karena solidaritas, atau yang mana? Karena semua itu punya efek yang berbeda Bapak Ibu teman-teman semuanya. Contohnya kayak demo kemarin, targetnya jelas, marah moral dan urgensi. Kemudian bencana Sumatera, targetnya empati dan panggilan moral. Kalau 3 pilar patos itu terpenuhi secara sempurna, semua orang pasti akan bergerak secara sukarela. Itulah kenapa aksi demo dan gerakan relawan bisa semasif itu, bisa membesar bahkan tanpa aktor tunggal atau tokoh sentral di dalamnya. Karena state-nya panas, belief-nya kuat, targetnya jelas. Gini Bapak Ibu teman-teman semuanya, logika itu lambat, emosi itu sangat cepat, dan otak kita selalu memilih sesuatu yang lebih cepat. Ini alasannya. Amigdala bisa merespon ancaman jauh lebih cepat bahkan sebelum prefrontal cortex sempat menganalisisnya. Makanya orang bisa marah, bisa sedih, bisa takut duluan bahkan sebelum mendapatkan data yang lengkap. Ini bisa kamu cek di dunia nyata. Ketika melihat video korban bencana, otakmu nggak perlu nunggu data dari BNPB untuk merasa sedih. Kemudian yang kedua, banyak studi neuroscience yang menunjukkan bahwa penilaian moral manusia banyak lahir dari rasa simpati, jijik moral, rasa keadilan, dan sebagainya. Baru setelah itu kita bisa berpikir. Banyak data yang menunjukkan bahwa logika kita itu seringkali dipakai hanya untuk membenarkan atas keputusan yang udah kita ambil secara emosional. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kamu melihat seseorang menderita, maka akan ada 2 bagian otakmu yang menyala. Pertama, anterior cingulate cortex. Ini bagian untuk memproses rasa sakit moral. Yang kedua, insula. Ini untuk memproses rasa jijik moral, keprihatinan, dan simpati. 2 area ini yang bertanggung jawab untuk memicu rasa ingin menolong, rasa ingin turun tangan, ingin melakukan sesuatu, dan sebagainya. Makanya ketika ada gerakan sosial seperti masyarakat sipil yang berbondong-bondong ke Pulau Sumatera, itu bukan fenomena sosial baru, tapi respon biologis manusia yang memang dibangun untuk rasa empati. Nah, patos adalah kuncinya. 2 peristiwa besar ini memang terlihat sangat beda, tapi mempunyai pondasi emosi yang sama Bapak Ibu teman-teman semuanya. Yaitu emosi kolektif yang tersusun rapi. Contohnya demo kemarin. Hampir semua aksi demo itu mempunyai bahan bakar utama, yaitu ketidakadilan. Di momen itu, narasi mengalir dengan cepat. Undang-undang baru yang merugikan, ucapan wakil rakyat yang menyinggung, kemudian ada nyawa yang melayang. Semua itu menimbulkan rasa marah moral, rasa dikhianati, sense of urgency, dan identitas kolektif yang tersenggol. Makanya, semua orang langsung merasa bahwa kita nggak boleh diam aja. Kemudian bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Apa yang terjadi di Pulau Sumatera itu menimbulkan emosi yang lebih mendasar Bapak Ibu teman-teman semuanya, yaitu rasa empati. Video yang menunjukkan banjir, longsor, jeritan meminta tolong, tetesan air mata yang terlihat, itu menjadi jalur cepat untuk bisa masuk ke dalam sistem otak empati kita. Kemudian muncul narasi bahwa mereka adalah saudara-saudara kita. Gak mungkin mereka bisa menghadapi itu sendirian. Kalau kita nggak bersatu untuk membantu mereka, mau siapa lagi? Siapapun orang yang mampu pasti akan langsung bergerak untuk menjadi relawan. Karena emosinya sudah jelas, saudara-saudara kita membutuhkan pertolongan. Dari luar, 2 peristiwa besar itu memang terlihat beda, tapi 3 pilar emosinya sama-sama terpenuhi. State-nya panas, belief-nya kena, targetnya jelas. When the rain falls, the clouds release. Dari 2 kejadian besar itu kita belajar bahwa ketika massa bergerak secara serentak itu bukan karena provokasi atau ajakan media sosial, tapi karena memang ada emosi yang nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, pada akhirnya kalau boleh jujur ada satu hal yang harus kita pahami bersama. Hari ini kita bukan lagi kumpulan masyarakat yang bisa ditenangkan dengan video pencitraan atau pernyataan normatif. Masyarakat sipil sudah peka. Mereka bisa melihat sendiri apa yang terjadi. Mereka punya akses informasi yang sangat cepat.
Mereka punya saksi mata digital di mana-mana. Jadi semua orang harus hati-hati. Satu narasi yang meremehkan, satu framing yang keliru, atau satu upaya yang berusaha untuk memutarbalikkan persepsi bisa menjadi pemicu utama yang membakar emosi publik. Jadi, kalau kita masih pengen negara ini utuh, wakil rakyat masih pengen menjabat dengan tenang, jangan mengeluarkan narasi yang bertentangan dengan realita di lapangan, atau penjelasan yang defensif, bukan juga narasi yang meremehkan atau mengecilkan suara publik. Karena itu nggak pernah berakhir dengan baik, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Memang iya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka pembahasan seperti ini. Dan kamu juga bisa memberikan rekomendasi buku apa yang akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih.